Selamat malam semua. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui Zoom ya. Kita bisa bersama-sama belajar ya tentang komunikasi. Nah, saudara, hari ini memang kita akan bersama-sama bicara tentang healthy communication for healthy family ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang mendasari Zoom Talk kita malam ini adalah dari Yakobus pasal 1 ayat 19 yang berbunyi, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 itu tidak hanya membawa dampak bagi ekonomi, bagi kehidupan sosial, spiritual, tetapi juga bagi kehidupan berkeluarga. Menurut laporan dari berbagai surat kabar, luar biasa ya bahwa dalam masa pandemi ini angka perceraian itu meningkat sekitar 20% sampai 30%. Itu terjadi di China, di Arab Saudi, Jepang, dan juga di berbagai negara yang lain, termasuk di Indonesia. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian? Ya, ada beberapa penyebab. Yang pertama di China itu ternyata di dalam masa pandemi, masa lockdown yang dilakukan oleh pemerintah China pada waktu itu di Wuhan dan di kota-kota yang lain di China, ternyata banyak terjadi KDRT, ya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian di Arab Saudi itu perceraian disebabkan karena apa? Oleh perselingkuhan dan poligami yang diketahui ya, yang terbongkar. Kalau tadinya mungkin waktu dulu suami-suami berselingkuh bisa di luar ya, ketemu sama selingkuhannya, sekarang kan di rumah saja karena lockdown, akhirnya selingkuhannya itu telepon ya, tidak dianum telepon terus, akhirnya istrinya curiga dan sebagainya, ternyata ketahuan ya, dia punya selingkuh, dia punya wanita lain dan sebagainya. Bahkan mungkin sudah punya istri yang lain, nah akhirnya itu rame, akhirnya perceraian terjadi. Kemudian di Jepang, saudara, perceraian ini disebabkan karena adanya cabin fever. Ya, tempo hari ada yang menyebutkan itu cabin fever itu adalah orang yang biasanya itu keluar bekerja, biasanya itu ke kantor, biasanya itu ke pabrik dan sebagainya. Sekarang dia harus tinggal di rumah tanpa bekerja. Orang Jepang kan kita tahu terkenal dengan workaholic ya, artinya mereka kerja keras sekali, mereka tidak bisa diem. Maka ketika mereka tinggal di rumah, di lockdown, akhirnya apa? Mereka stres, mereka depresi. Dan akhirnya apa? Mereka melampiaskan itu kepada istri, ya, kepada anak-anak dan sebagainya. Akhirnya jadi masalah, akhirnya menimbulkan perceraian. Nah, saudara, dari ketiga penyebab terjadinya perceraian, ternyata penyebab yang paling utama itu adalah masalah KDRT. Nah, mengapa KDRT itu memiliki peringkat nomor 1 ya di dalam hal penyebab terjadinya perceraian di masa lockdown ya pandemi COVID-19? Karena menurut para ahli itu akarnya adalah masalah komunikasi yang tidak sehat, unhealthy communication. Karena tidak adanya komunikasi yang sehat di tengah-tengah keluarga, akibatnya terjadilah kekerasan, terjadilah penganiayaan, akhirnya tidak bisa terima pasangannya, akhirnya mulailah mereka setelah lockdown mereka menggugat cerai dan banyak mereka yang pergi ke pengadilan untuk menggugat cerai pasangannya. Tetapi satu hal yang menarik, saudara, justru di Amerika kasus perceraian itu menurun karena ketika pasutri, pasangan suami istri itu menjalani masa lockdown, mereka belajar membangun kembali komunikasi yang rusak. Jadi mereka justru kesempatan, kalau tadinya mereka berjauhan, ya satu kerja, dua kerja, tidak ada waktu bersama, tapi sekarang justru mereka bersama, mereka menjalin komunikasi yang baik. Nah, ternyata justru di masa lockdown ini, di Amerika, karena komunikasi mereka ciptakan dengan baik, dengan sehat, malah justru mereka yang akan cerai, ternyata setelah lockdown itu mereka membatalkan perceraian. Jadi mereka tidak jadi cerai. Karena apa? Ternyata ada komunikasi yang baik. Nah, saudara, kita lihat sini bahwa memang komunikasi itu penting. Ya. Komunikasi khususnya di tengah-tengah keluarga, di dalam kehidupan pasangan suami istri, itu sangat penting.
Komunikasi yang saya maksud, yang kita akan bicarakan hari ini bukan hanya komunikasi secara verbal, ngomong ya, saya bicara pada istri saya, tetapi bukan itu aja, tetapi juga bicara tentang bagaimana kita menciptakan relasi, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita terhadap pasangan kita. Akhirnya komunikasi itu berjalan dengan baik. Jadi komunikasi sekali lagi bukan hanya ngomong aja, tetapi juga relasi, ya, menciptakan hubungan ya antara suami istri. Nah, saudara, apa manfaatnya kita belajar komunikasi? Mengapa kita perlu memiliki komunikasi yang baik? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, itu dalam bahasa Inggris menarik sekali dikatakan bahwa kalau kita itu memiliki komunikasi yang sehat, maka kita akan menciptakan banyak hal yang dapat dikerjakan. Dan orang akan mengerjakan pekerjaan itu dengan senang hati. Bahasa Inggrisnya itu get more done, have more fun. Jadi ketika komunikasi suami istri itu terjadi dengan baik, maka masing-masing menjalankan tugasnya, kewajibannya itu dengan senang. Istri rajin ya membersihkan rumah, mengerjakan ini dan itu dikerjakan dengan sukacita. Suami juga begitu, rajin mengerjakan semua pekerjaannya dengan sukacita. Jadi saudara, komunikasi itu penting. Supaya apa? Kita ini senang melakukan kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri itu dengan gembira, tidak terpaksa, tidak bersungut-sungut. Nah, kadang-kadang banyak pasangan suami istri ya, suami ngomel, istri ngomel, aku kerjaan gini, begini, aku apa ini tidak dianggap Pak begini, ya aku ini kayak pembantu apa. Nah, seringkali banyak istri mengomel karena apa? Tidak ada komunikasi. Akhirnya dia kerjakan itu dengan terpaksa, merasa tidak nyaman, merasa tertekan, merasa ya ini karena kewajiban dan sebagainya. Suami juga begitu. Nah, saudara, komunikasi itu penting ya. Untuk apa? Supaya kita kerjakan tugas kita dengan baik, akhirnya banyak yang kita kerjakan dan kita kerjakan itu dengan sukacita. Ketika tidak ada komunikasi yang sehat di dalam keluarga, maka apa yang terjadi? Suami istri tidak akan produktif karena sibuk dengan konflik. Nah, saudara, kalau kita ada komunikasi, pekerjaan rumah cepat selesai dan lebih produktif ya. Saya mendengar cerita ada satu keluarga itu karena komunikasinya cukup baik, akhirnya kerjaannya selesai cepat. Dan apa yang terjadi? Ternyata berikut itu aja, akhirnya istrinya ada kesempatan untuk membuat apa masakan-masakan, akhirnya open PO dijual dan itu ternyata menghasilkan lah. Ya, beberapa waktu yang lalu kan saudara mendengar tentang kita produktif ya di masa pandemi ini bagaimana? Ya, istri jangan hanya ya di rumah gimana penghasilan kurang karena tidak bisa kerja dan sebagainya. Nah, justru kalau urusan beres rumah tangga, pekerjaan di rumah tangga sudah beres, akhirnya dia bisa produktif, bisa mikir, wah saya mau bikin kue, saya mau bikin ayam tanpa tulang, saya bikin sate babi dan sebagainya, sebagainya. Akhirnya apa? Produktif. Ada sesuatu hasil yang didapatkan. Suami juga begitu. Ketika komunikasi terjadi dengan baik, urusan di dalam pekerjaan dalam keluarga selesai, tugasnya sebagai suami selesai, dia juga bisa mencoba memikirkan apa yang harus dikerjakan untuk supaya mendapatkan uang. Kita katakan kesulitan ya, karena ada beberapa orang yang nggak bisa kerja ya karena di PHK atau mungkin karena dia harus menutup tokonya dan sebagainya. Tapi ketika ada komunikasi, masalah beres, dia ada kesemangat untuk kerja, akhirnya dia berbuat sesuatu ternyata produktif ya. Dan itu dikerjakan dengan sukacita. Jadi kuncinya di situ. Karena apa? Ada komunikasi yang sehat. Jadi ketika ada komunikasi yang sehat, maka get more done, have more fun. Ya, banyak hal yang bisa dikerjakan, diselesaikan dan dikerjakan itu dengan sukacita. Nah, saudara, kemudian yang kedua, apa manfaat komunikasi? Nah, komunikasi yang sehat juga menyebabkan namanya closeness with others, menciptakan kedekatan pasangan suami istri. Ini penting. Komunikasi yang sehat itu akan menciptakan kedekatan. Kedekatan itu adalah satu kunci untuk menciptakan keintiman antara suami istri. Ini penting. Ketika Tuhan menciptakan Adam, kemudian menciptakan Hawa sebagai istrinya, dikatakan apa? Mereka menjadi satu. Mereka dua menjadi satu daging. Mereka melakukan keintiman. Ada relasi yang dekat sekali. Mengenal, ya. Mereka tahu, dekat. Itu artinya apa? Ada keintiman. Saudara-saudara,
keintiman itu kunci ya di dalam sebuah keluarga. Kalau saudara ingin keluarga saudara bahagia, harmonis, itu perlu ada kerukunan. Nah, ada kerukunan itu bisa terjadi karena ada keintiman. Sebaliknya, tanpa adanya keintiman akan menyebabkan mudah terjadi pertengkaran. Apalagi ketika tinggal berdekatan. Jadi saudara, saya membaca ya mengapa terjadi di China ini terjadi KDRT. Karena mereka tidak dekat satu yang lain. Ketemu itu kayak Tom and Jerry, cakar-cakaran terus tiap hari. Karena apa? Karena tidak ada kedekatan, tidak ada keintiman. Tidak ada kemesraan, tidak ada lagi ya seperti dulu waktu masa-masa pacaran ya ya apa karena biasanya kerja sama-sama kan sama-sama kerja tidak ada waktu bersama, waktu kumpul di rumah tidak ada komunikasi, akhirnya apa? Malah ketemu langsung ya tidak bisa nyambung seperti magnet itu saling menolak. Karena apa? Tidak ada komunikasi. Jadi komunikasi yang sehat itu penting Bapak Ibu ya. Untuk apa? Menciptakan kedekatan, closeness. Akhirnya membawa kepada keintiman. Dan itulah kunci daripada kerukunan. Saya percaya kita rindu keluarga kita rukun. Kuncinya apa? Marilah kita menciptakan keintiman dengan menjalin relasi, komunikasi yang sehat ya di antara pasangan suami istri. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, apa manfaat daripada komunikasi? Yaitu more respect. Dengan adanya komunikasi yang sehat akan tercipta kondisi saling menghargai. Dengan adanya sikap saling menghargai, maka akan meminimalisir konflik. Sikap saling menghargai akan membawa kondisi keluarga menjadi seperti surga, bukan seperti neraka. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita ingin keluarga kita ini seperti surga, home sweet home, ya. Tapi seringkali mengapa banyak keluarga, apalagi di masa pandemi, banyak keluarga yang sampai bercerai, bertengkar, dan karena apa? Karena rumah tangga itu seperti neraka. Mengapa? Karena tidak ada saling menghargai. Karena apa? Tidak ada komunikasi. Kalau ada komunikasi, itu enak, ya. Pasangan itu merasa dihargai, ya. Setiap hari berbicara, setiap hari disapa, setiap hari ada kata-kata yang manis, yang mesra, dan sebagainya. Dihargai. Nah, saudara-saudara, manusia itu butuh dihargai. Suami butuh dihargai. Istri butuh dihargai. Tapi apa yang terjadi hari ini banyak suami-suami yang merasa tidak dihargai oleh istri. Dan sebaliknya, banyak istri yang juga mengeluh. Aku ini jadi istrimu, aku ini tidak pernah dihargai. Pembantu dihargai. Nah, kadang-kadang banyak istri-istri yang mengeluh seperti itu. Karena apa? Relasi, komunikasi itu tidak terjadi, tidak terjalin dengan baik. Akhirnya apa? Tidak ada sikap saling menghargai. Ketika seseorang dekat, seseorang punya komunikasi, maka dia akan menghargai pasangan. Jadi ini, saudara-saudara, penting sekali manfaat daripada komunikasi. Yang keempat, ini juga kita perlu belajar dengan komunikasi yang sehat itu apa yang terjadi? More influence. Komunikasi yang sehat akan mempermudah pasutri dalam mempengaruhi pasangannya. Dengan demikian, maka pasutri dalam menjalankan tugasnya secara maksimal karena mendapatkan dukungan daripada pasangannya. Pasutri tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sendiri tanpa membutuhkan dukungan dari pasangannya. Jadi komunikasi yang sehat antara suami istri itu akan membuat kita bisa mempengaruhi pasangan kita. Tentunya mempengaruhi secara positif. Artinya dengan kata lain, dia itu bisa nurut. Ya. Kita minta tolong seperti ini akan dikerjakan. Nah ini seringkali tidak terjadi. Karena apa? Komunikasi tidak sehat. Ketika komunikasi tidak sehat, saudara-saudara, kita nyuruh pasangan kita, dia kata tidak mau, ya tolong Pak, ambil lo ini, ambil dewe. Nah, gitu. Tolong buka no ini, buka dewe. Nah, karena apa? Dia tidak mau. Karena tidak ada komunikasi, tidak ada relasi yang baik, tidak ada hubungan yang sehat. Nah, tentunya kita ingin ya dapat mempengaruhi. Dalam tanda petik kita bisa mengajak untuk pasangan kita mendukung kita. Mengajak pasangan kita untuk bisa menolong kita melakukan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak bisa sendiri, kita butuh pasangan kita.
Kan kita butuh mereka, pasangan kita itu membantu kita. Kita ingin mereka bisa menolong. Dan itu hanya terjadi Bapak Ibu kalau kita ada komunikasi. Kalau kita komunikasi tidak sehat, ya kita tidak ngomong, ya kita mau minta tolong gimana? Kita sudah pernah ngomong, mau ngomong minta tolong juga sungkan, gitu. Nanti saya minta tolong, nanti sama istri saya ditolak, sama suami saya ditolak, malah kecewa. Akhirnya tidak ngomong. Akhirnya apa? Kita kerja sendiri, capek sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini penting ya, kita belajar saling berkomunikasi untuk apa? Bisa saling mengaruhi satu dengan yang lain ya. Nah, kemudian yang kelima, apa manfaat komunikasi? Yaitu more comfortable with conflict. Di dalam kehidupan keluarga tidak akan pernah terlepas dari konflik. Karena setiap pribadi memiliki keinginan, harapan, dan keyakinan yang berbeda. Saya percaya setiap kita yang ikut ya Zoom Talk pada malam ini, keluarga kita pasti ya, termasuk saya pun, saya bilang saat Bu Melani, kita ya jujur, kita buka kadang-kadang ada konflik. Biasa, karena kita berbeda, kadang-kadang keinginannya berbeda, harapan berbeda, keyakinannya berbeda. Tetapi saudara-saudara, bedanya apa? Ketika kita ada komunikasi, itu kita more comfortable, nyaman dengan konflik, tidak takut. Ketika Pak Sutri memiliki komunikasi yang sehat, itu tidak akan takut dengan konflik, tidak menghindar konflik. Saudara, konflik itu tidak perlu dihindari, itu pasti terjadi siapapun. Tetapi ketika kita ada komunikasi yang sehat, maka apa yang terjadi? Kita akan mudah menyelesaikan akan konflik. Akhirnya ketika ada konflik, kita tidak takut. Kita hadapi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa ini pengucapannya benar, nanti yang ngerti bahasa Mandarin ya. Itu ada pepatah Chinese yang mengatakan, Yuquanxi, Chu Mi Yuquanxi. Me Yuquanxi, Chu Yuquanxi. Artinya apa? Kalau kita punya kuansi, punya relasi, komunikasi, itu tidak akan ada masalah, Me Yuquanxi. Tapi ketika Me Yuquanxi, ketika tidak ada komunikasi yang sehat, Chu Yuquanxi, ada masalah. Masalah kecil jadi gede, jadi masalah besar. Karena apa? Tidak ada komunikasi yang sehat. Jadi Bapak Ibu, komunikasi yang sehat itu penting. Untuk apa? Supaya kita bisa nyaman di dalam menghadapi konflik. Nah, kemudian yang berikutnya, apa manfaat komunikasi? Yaitu akan menyebabkan more peace in mind. Pikiran kita akan tenang. Saudara-saudara, kita butuh pikiran yang tenang. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, kita butuh peace in mind. Di tengah-tengah keluarga juga begitu. Sudah di tempat kerjaan, suami pusing dengan kerjaannya, menghadapi karyawan, menghadapi kondisi ekonomi seperti ini. Di rumah rame lagi, akhirnya tidak tenang, stres. Hati-hati Bapak Ibu ya, hari ini banyak orang-orang yang mengalami depresi, banyak yang mengalami namanya psikosomatik. Itu apa? Gangguan pikiran yang menimbulkan pengaruh fisik. Banyak hari ini orang-orang sedikit-sedikit sakit kepala, ya, migrain, sakit boyok, ya, emah, ya, asam lambung dan sebagainya. Karena apa? Karena pikirannya tidak tenang. Karena apa? Karena hubungan dengan pasangannya itu tidak sehat. Akhirnya rame terus, tengkar terus, akhirnya apa? Pikirannya terganggu. Hati-hati, pikiran itu akhirnya bisa membawa akibat, yaitu apa? Kesehatan tubuh kita terganggu. Nah, saya percaya kita semua ingin sehat, apalagi di tengah kondisi COVID ya, kita jangan sakit-sakit, saudara ya. Kalau sakit ini sudah, kita ke rumah sakit, kita ke dokter, ke rumah sakit. Nanti kalau malah lebih gawat sakitnya, kena tular COVID dan sebagainya. Jangan sakit. Nah, bagaimana kita bisa selain ya kita olahraga, berjemur, kita minum vitamin ya, kemudian makan makanan bergizi, tetapi juga yang penting apa? Pikiran kita itu harus tenang. Bagaimana bisa damai pikiran kita, bisa tenang? Mari kita ciptakan komunikasi yang sehat ya di antara suami istri. Jadi saudara, itulah beberapa manfaat ya daripada komunikasi. Nah, kemudian kita akan lihat mengapa seringkali banyak orang itu sulit untuk berkomunikasi. Kendalanya apa? Mengapa kok seseorang itu tidak mau belajar komunikasi dengan sehat? Mengapa?
Ada beberapa kendala. Pertama, karena komunikasi itu butuh usaha, Bapak Ibu. Komunikasi yang baik dan benar itu adalah keterampilan yang harus dipelajari, bukan diperoleh dari lahir. Jadi ini adalah skill, ya, kemampuan berkomunikasi secara sehat itu bukan kita lahir kita mampu berkomunikasi, artinya membangun relasi tidak bisa, itu perlu dilatih. Dan untuk dapat memiliki komunikasi yang sehat dibutuhkan upaya yang serius untuk belajar berkomunikasi secara sehat. Saudara, ada kursus komunikasi, ada training komunikasi. Dan itu memang tidak gampang. Nggak hanya cukup sudah mendengar apa yang saya sampaikan malam ini bisa, enggak, itu perlu dilatih. Nah, seringkali mengapa kita sulit? Karena kita tidak mau usaha. Itu sudah tidak mau repot-repot. Ngapain harus repot-repot belajar begini? Karena komunikasi itu sekali lagi skill. Dilatih kayak orang jalan, ya. Pertama anak itu harus apa? Merangkak dulu, kemudian jalan, baru lari dan sebagainya. Sama, komunikasi itu butuh usaha, saudara. Ya, kalau kita tidak mau berusaha, tidak akan bisa. Itulah yang seringkali menjadi kendala. Mengapa banyak orang tetap komunikasi suami istri tidak baik? Karena itu butuh usaha dan kita tidak mau, ya, untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua, mengapa komunikasi itu seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan kita? Karena itu berkaitan dengan pengalaman kita, khususnya di dalam masa anak-anak kita. Seringkali seorang sulit berkomunikasi disebabkan karena pengalaman masa lalu, banyak orang tua yang tidak mengajar kepada anaknya berkomunikasi yang sehat. Hal ini akan terbawa dalam kehidupan seseorang ketika ia dewasa, sehingga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, seringkali kita ini sulit berkomunikasi dibawa dari mana? Dibawa dari orang tua kita. Orang tua kita nggak ngajari itu. Waktu kecil saya ini orang tua saya nih dari China, ya, totok sekali, itu nggak ada komunikasi apa, makan dewe-dewe, ya kan? Nggak ada apa ngomong-ngomong, ada waktu duduk makan bersama, apalagi apa ini jalan bersama, nggak ada. Bahkan ketika waktu makan, ya, saya makan waktu itu sama orang tua, kebetulan kok pas duduk di meja makan, lagi makan saya ngomong, Pak, tadi aku langsung papa saya marah, diam kamu, jangan banyak ngomong, itu mulutnya makanan toh, habis no. Oh, ngomong toh, ayo, malah dimarahi, saudara. Mau komunikasi, mau bicara itu diajar, dimarahi. Nah, beda waktu saya di Amerika, saya dengan Bu Agung waktu itu dia diundang makan orang Amerika, orang bule. Saudara, mereka tuh makannya enggak banyak. Waktu itu hanya salad, kemudian roti, kemudian potong ham, ya, beberapa potong ham, daging, itu aja. Tapi sudah tahu, makannya itu sampai 2 jam, 3 jam. Bukan lama makannya, ternyata mereka biasa komunikasi. Kumpul. Ketika mereka kumpul, pertama papanya cerita, aku begini, lalu bagaimana mama, how's your day? Mam, bagaimana harimu hari ini? Mamanya cerita, anaknya, halo Jamie, how's your day? Yenny, how's your day? Jadi mereka cerita, makanya lama, 2-3 jam, padahal makannya nggak banyak. Di sini, di Indonesia, saudara kan, makan berapa macam, 15 menit selesai. Ya, nggak sampai 10 menit, terus habis. Nggak ada ngomong-ngomongnya. Kenapa? Kita nggak terbiasa. Makanya, mengapa kita sekarang ini komunikasi sulit? Karena itu berkaitan dengan pengalaman masa lalu kita. Ya. Nah, kemudian juga ada kendala berikutnya. Karena apa? Mengapa kita sulit berkomunikasi? Karena komunikasi itu butuh perubahan. Komunikasi yang baik dan sehat menuntut perubahan. Kalau saudara dan saya belajar komunikasi, kita harus mau berubah. Dari cara yang salah kepada cara yang benar dalam berkomunikasi. Manusia memang cenderung merasa nyaman dengan dirinya dan sulit untuk melakukan perubahan. Kita sudah enak, memang gayaku kayak gini. Mau dirubah apa? Nggak usah belajar komunikasian, nggak usah rumit. Nah, inilah manusia. Nggak mau berubah. Senang dengan status quo, sudah nyaman. Makanya akibatnya mengapa komunikasi kita dengan Pak Sutri itu tidak bisa lancar, tidak bisa sehat. Karena kalau kita mau belajar komunikasi, itu sekali lagi menuntut perubahan. Kalau kita tidak berubah, itu percuma. Ya. Nah, kemudian yang keempat kendalanya ada lagi, yaitu adanya contoh yang negatif.
Saudara, hari ini kita hidup dalam dunia yang seringkali memberi contoh yang negatif dalam hal komunikasi. Melalui film, sinetron, medsos, kita diajarkan cara berkomunikasi yang negatif. Dan tanpa disadari, kita terpengaruh oleh cara komunikasi yang negatif. Apalagi medsos hari ini, mereka seringkali penuh dengan hate speech, ya, atau ujaran kebencian. Ngomongnya, kalau saudara, kadang-kadang saya baca ya di Facebook itu, waduh, jelek-jelekkan pemimpin kita ini, waduh, kata-katanya itu ngeri, saudara, ya, kata-katanya itu sangat menyakitkan, sangat merendahkan dan sebagainya. Itulah yang seringkali kita baca, yang seringkali kita dengar melalui film. Makanya saya sih tidak menganjurkan, ya, Bapak Ibu sering-sering nonton sinetron itu kadang-kadang bahasa-bahasa itu yang dipakai itu gaya-gaya komunikasi itu kurang pas untuk kita contoh, ya. Tapi itulah yang terjadi, kita dicekoi, ya, kita disuapin dengan cara komunikasi yang contoh yang negatif. Makanya kita terpengaruh oleh cara komunikasi yang tidak sehat itu. Nah, saudara, itu tadi beberapa kendala. Ya, sekarang kita akan belajar tentang kiat daripada komunikasi yang sehat itu, apa yang perlu kita lakukan supaya saya dan istri saya, suami dan istri dan suami itu bisa ada komunikasi yang baik. Nah, komunikasi itu bisa terjadi dengan sehat. Dimulai dengan apa? Tertarik kepada pasangan kita. Tertarik kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin menjalin komunikasi, relasi yang baik, itu dulu tunjukkan ketertarikan kita kepada pasangan kita secara tulus. Kemudian nyatakan ketertarikan kepada pasangan kita secara verbal atau maupun non-verbal. Jadi saudara, itu dulu. Relasi, hubungan, komunikasi itu diawali dengan kita tertarik dengan pasangan kita. Kalau kita tidak tertarik, jangan harap ada komunikasi. Belajar, nyatakan ketertarikan kita kepada pasangan kita. Mungkin saat ini kan banyak orang yang tidak berani keluar, ya. Ibu-ibu itu rambutnya panjang. Nah, saudara, suami belajar, jangan malah waktu dimarah justru tunjukkan tertarik. Waduh, mama, rambutnya mama panjang itu tambah mili loh, tambah cantik loh. Senang, saudara, itu akhirnya apa? Itu membuka komunikasi. Jangan waktu marah, rambutnya tidak dipotong dua kayak wewe gombel loh, saudara, tambah ngamuk. Ya, komunikasi terganggu, komunikasi tidak sehat. Atau juga kepada suaminya, ketika suaminya tidak potong rambut panjang, aduh, rambutnya gondrong ya, kayak masih muda ya loh, kan begitu. Aduh, jangan rambutnya dowo kayak preman. Nah, saudara, kita perlu belajar untuk apa? Tertarik kepada orang lain, bicara, tunjukkan dengan verbal maupun non-verbal. Jangan memandang rendah pasangan melalui perkataan dan sikap yang menyakiti dan merusak komunikasi. Ya, jadi ini penting. Jadi kita harus tertarik. Kita harus tunjukkan ketertarikan. Dan juga kita jangan mandang rendah. Hati-hati, ya, kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan, ya, baik suami atau istri itu tanpa kita sadari itu menyakiti akan pasangan kita. Ada banyak kadang-kadang istri itu, waduh, Pak, kamu tuh enggak entos apa-apa. Laki enggak iso apa-apa. Hati-hati, kata-kata seperti ini menyakitkan. Sama juga kadang-kadang laki-laki ngomong sama istrinya, "Mak, kamu itu pedok, enggak iso masak kasinan. Kamu itu pemodel." Jadi saudara, ini seringkali kata-kata seperti ini justru itu artinya apa? Kita enggak tertarik dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia kerjakan untuk kita. Seringkali kita mengkritik, ya. Akhirnya apa? Enggak akan terjadi komunikasi yang sehat. Jadi komunikasi yang sehat itu bisa terjadi. Dimulai dengan apa? Kita tertarik tunjukkan ketertarikan kita kepada pasangan kita melalui verbal maupun non-verbal, ya. Kemudian yang kedua, jangan menciptakan jarak. Pak Sutri harus merobohkan tembok pemisah di antara mereka. Suami atau istri jangan mengontrol pasangannya karena merasa memiliki status yang lebih tinggi dari pasangannya. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, keuangan. Karena apa? Karena sikap mengontrol pasangan akan menimbulkan perlawanan yang menyebabkan komunikasi terganggu. Jadi jangan
menciptakan jarak. Tembok itu harus pemisah, tembok yang membatasi kita dengan pasangan itu harus kita robohkan. Jangan kita sebagai suami, aku ini kan kepala keluarga, aku sing cari duit, ya, aku sing harus ngatur begini, tak bisa, saudara. Ya. Jangan kita merasa, aku ini pemimpin keluarga, begini. Itu kita membuat jarak. Itu akhirnya komunikasi akan terganggu. Banyak istri-istri akhirnya tidak mau ngomong, tidak berani ngomong kepada suaminya. Karena apa? Karena suaminya akhirnya ngomong begitu, wah, begini suami ya, begini, wah. Atau sebaliknya juga di dalam hal pekerjaan. Mungkin ada istri-istri yang pekerjaannya lebih baik daripada suaminya. Gajinya lebih besar. Hati-hati juga ya. Jangan itu karena merasa aku kan kerjaanku lebih kerjaanku lebih bagus, aku dapat hasil lebih banyak. Maka aku yang harus ngontrol, aku yang harus berkuasa dalam rumah tangga. Jangan. Ya, kalau saudara mungkin juga punya lebih uang karena mungkin istri itu dari keluarganya dapat warisan ya, mungkin suaminya dari keluarga yang tidak mampu. Hati-hati, ini jangan ada jarak. Kalau ada jarak sudah seperti itu, akhirnya mulai ada sedikit-sedikit mengungkit. Wah kamu ya, untung kamu dapat aku. Wah, ya. Kalau kamu tidak dapat aku dulu, kamu makan apa kamu? Kamu tidur di perko kamu ya, di emperannya toko kamu. Nah, ya. Jadi saudara hal-hal seperti ini membuat terganggu komunikasi. Ya, jadi jangan kita ciptakan jarak ya. Kemudian yang ketiga, jangan bersikap kaku. Suami istri tidak boleh kaku dengan pendapat dan kemauannya sendiri tanpa mau mendengar pendapat pasangannya. Ketika suami istri mau menerima pendapat pasangannya, maka komunikasi yang sehat akan tercipta. Justru sikap yang kaku, saudara-saudara, akan menghambat terciptanya komunikasi yang baik dan sehat. Jangan kita kaku, jangan kita menang-menangan. Terus pokoknya sudah, tidak bisa diubah, jangan, saudara ya. Dan orang Chinese bilang kuce ya, jangan kuce ya, jangan kaku. Pokoknya begini ya, tidak bisa, saudara. Kita tidak boleh kaku dengan pendapat kita, kemauan kita. Kita harus belajar mendengar juga pendapat pasangannya. Kadang-kadang banyak istri, aduh Pak, suami saya itu omongannya angel, Pak, kaku Pak. Kaku nih atos kayak waktu kali lagi Pak. Wah, artinya apa? Sudah nemen ya. Memang sudah ada seperti itu. Ada suami juga mengeluh, aduh istri saya Pak, kaku Pak. Tidak bisa ditekuk Pak. Kalau sudah karepe Pak, kalau enggak ngamuk moring Pak. Saudara, ini tidak akan bisa menciptakan relasi yang baik, komunikasi yang baik, itu pasti akan terganggu. Ya, jadi mari kita jangan bersikap kaku, belajar mau mendengar pendapat orang lain. Karena pendapat orang lain mungkin itu benar. Ya, jadi tidak selamanya pendapat kita itu benar. Ya. Kemudian yang keempat, jangan mendominasi pembicaraan. Komunikasi itu akan terjadi sehat itu ketika kita memberi kesempatan kepada pasangan kita untuk berbicara tentang dirinya. Bukan kita ngomong tentang diri kita sendiri. Cerita tentang apa yang menarik bagi kita. Suami harus membahas sesuatu yang menarik juga bagi pasangannya, bukan hanya untuk dirinya, yang menarik bagi dirinya sendiri. Suami istri harus membuat pasangannya merasa penting, bukan sebaliknya dianggap tidak penting. Ini jadi, saudara, komunikasi itu bisa terjadi ketika kita tidak mendominasi pembicaraan. Kadang-kadang, maaf ya, ini kalau perempuan, ya kalau ngomong sama suami, ya toh, bicara, harusnya kan seimbang, tapi seringkali enggak. 1 jam ngomong 55 menit, itu istri yang ngomong. Ya, suaminya cuma kebagian 5 menit. Nggak imbang, saudara-saudara. Ini mendominasi. Tapi juga ada sebaliknya, suami juga begitu. Kalau dia cerita yang dia tertarik. Wah, tertarik dengan mobil, bicara mobil sama istrinya ya. Sekali-sekali lah ya, coba bicara tentang apa yang menarik istrinya. Mungkin istrinya lagi seneng nonton drama Korea. Nggak apa-apa sekali-sekali bicara, gimana? Kemarin tadi kamu nonton VIP ini gimana? Ceritanya bagaimana? Itu akhirnya istri itu merasa, waduh. Jadi enggak kita ngomong tentang apa yang kita senang, tapi kita juga bicara tentang apa yang disenangi oleh pasangan kita, oleh istri kita. Jadi itu saudara kunci ya untuk kita bisa menciptakan komunikasi yang sehat. Kemudian yang kelima, hargailah pendapat orang lain.
Pasutri harus belajar menghargai pendapat pasangannya dengan menghindari perdebatan atau bantahan. Jadi kalau pasangannya lagi ngomong, jangan di depan, nggak usah dibantah. Jangan suami istri, jangan terlalu cepat berkata, kamu tuh salah, nggak benar. Jangan terlalu cepat kita menghakimi. Artinya apa? Kalau kita terlalu cepat menghakimi, kita merasa diri kita paling benar. Artinya kita nggak bisa menghargai pendapat orang lain. Jangan, saudara, ya. Pasangan kita mungkin ada pendapat yang lebih baik daripada kita. Jangan kita sekali lagi merasa, oh aku paling hebat, aku ini kan suami, aku ini istri yang yang banyak duit banyak, yang kerjaannya lebihan. Jangan, akhirnya kita tidak menghargai pendapat orang lain. Jangan, ya. Apabila pendapat dari pasangan itu benar, saudara, kita tidak apa-apa, suami istri harus belajar mengakui dengan segera kalau kita ini salah. Itu dengan kita mengatakan, ya kamu benar, aku salah. Tapi ini tidak gampang sebenarnya. Saya pun kadang-kadang belajar banyak, ini tidak gampang. Ya. Kita merasa, oh paling benar, padahal kita salah, itu kita mengaku, nih, punyamu, ya, pendapatmu benar. Itu tidak gampang. Jadi saudara, tapi ini kita harus belajar. Ya, pendapatmu lebih baik. Ya, ayo kita lakukan itu. Jadi ini penting ya untuk menciptakan relasi komunikasi yang sehat. Kemudian yang keenam, kita perlu di dalam komunikasi itu mengembangkan sikap asertif. Dalam menciptakan komunikasi yang sehat, Pak Sutri harus berani menyampaikan apa yang mengganggu dirinya. Pak Sutri, suami istri tidak boleh pasif atau memendam apa yang menjadi pergumulan atau unek-uneknya. Tidak boleh, itu namanya pasif. Aku tidak suka dengan suamiku atau aku tidak suka dengan istriku, caranya begini begitu. Aku tak simpen tok, diem, ya tidak mau ngomong daripada rame. Nah, itu tidak bagus, itu namanya pasif. Itu tidak bagus. Karena apa? Itu akan mengganggu kita, ganjel kita. Itu akhirnya menimbulkan kebencian, menimbulkan trauma, dendam dan sebagainya. Jadi tidak boleh diam. Tetapi juga kita tidak boleh agresif dalam menyampaikan unek. Artinya apa? Kita tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kita, marah-marah, ya, kemudian kita mentak-mentak, kemudian kita menjelek-jelekkan, mengata-ngatai. Itu namanya agresif. Itu juga tidak bagus, tidak boleh. Tapi yang benar itu adalah asertif. Itu apa? Tengah-tengah, ya, antara pasif dan agresif. Artinya apa? Kita bicara dengan baik. Kalau umpamanya suami pulang kerja, ya, taruh sepatu, enggak ditaruh tempatnya, taruh sana, ya, sembarangan. Istri kan kerja tiap membersihkan rumah, ya, sudah rapi-rapi, ternyata suaminya lempar sepatu sini. Nah, boleh marah, boleh ngomong, boleh, jangan diam. Kalau diam, wah, makan hati, atau jengkel terus, atau ngamuk-ngamuk, wah kamu tuh naruh sepatu gini aja ndak entos, kamu memang malas. Kamu memang turunannya bapakmu, emakmu. Lah, saudara, apa urusannya bapaknya, engkongnya? Itu Itu agresif. Tadi diam juga tidak bagus, tapi ngomong. Pak, tolong ya, aku ini seharian loh sudah bersih rumah rapi, ayo cepat taruh ya tempatnya dan sebagainya. Jadi saya percaya, saudara-saudara, kalau kita lakukan itu, komunikasi akan terjalin dengan sehat. Jadi kita perlu mengembangkan sikap asertif, ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang berikutnya, yaitu, nah, di dalam kita berkomunikasi secara sehat, ya, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus lebih banyak mendengar, sedikit berbicara, dan apalagi sedikit marah. Jadi kita belajar mendengar. Nah, saat ini kita akan belajar mendengar dengan hati. Bagaimana sih kita mendengar pasangan kita? Nah, saudara, memang untuk menciptakan komunikasi yang sehat itu kita perlu belajar mendengar dengan hati. Maksudnya, Bapak akan mendengarkan dengan telinga. Bukan, ya. Mendengar yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah listening, bukan hearing. Kalau hear itu pakai telinga, tetapi listening itu artinya apa? Kita mendengar dengan hati. Nah, saudara, memang ada beberapa kendala. Mengapa seringkali orang itu kok sulit mendengar? Tidak mau mendengar pasangannya. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, karena tidak punya waktu yang cukup. Karena apa? Karena ketika kita mendengar pasangan kita ngomong itu, kita harus siapkan waktu. Nah, kadang-kadang kita sibuk ini, itu. Nah, ini repot. Makanya harus
diharuskan, disiapkan waktu untuk kita mendengar akan pasangan kita. Baik suami mendengar istrinya, istri mendengar suaminya. Seringkali kita tidak ada komunikasi, tidak bisa mendengarkan apa? Kita tidak punya waktu dan tidak mau menyediakan waktu. Jadi Bapak Ibu kita perlu belajar ya untuk menyediakan waktu. Yang kedua, kendala mengapa seringkali kita tidak bisa dan tidak mau mendengar akan pasangan kita. Karena seringkali terjadi salah paham bahwa mendengar itu berarti setuju. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ketika pasangan itu mendengar, istri mendengar apa yang dikatakan suami, suami mendengar apa yang dikatakan istri, hati-hati. Itu bukan berarti setuju. Kadang-kadang suami tidak mau lagi mendengar istri karena apa? Karena suatu ketika ya setelah mendengar begini, lalu suatu hari istrinya bilang, ayo Pak begini, lu aku tidak mau loh. Dulu kamu kan sudah dengar, kan artinya kamu mau loh. Siapa sih mau? Aku cuma dengar, aku belum tentu mau. Nah, saudara hati-hati, seringkali kita salah. Ketika pasangan kita mendengar, itu artinya, oh pasti dia mau. Nah, no, belum tentu. Kalau kita seperti itu, akibatnya, akhirnya pasangan kita tidak mau lagi mendengar kita, karena dia takut, nanti aku kalau dengar, berarti aku dianggap setuju dengan dia. Nah, jadi Bapak Ibu ini perlu kita perhatikan ini, konsep bahwa mendengar itu tidak sama dengan setuju. Belum tentu setuju, ya. Tetapi mendengar itu kita bercerita itu ada orang yang mau mendengar kita. Itu dulu ya. Jadi penyebab mengapa seringkali komunikasi kita tidak mau mendengar karena kita salah mendengar itu dengan menerima atau setuju. Kemudian yang ketiga, mengapa sulit mendengar? Karena mau mendengar pasangannya itu kita juga harus mau berubah. Sekali lagi ini sulit ya. Seringkali kita tidak mau dengar pasangan kita. Karena apa? Ketika kita mau dengar istri kita ngomong, suami kita ngomong, kita itu harus berubah. Kalau istrinya merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan, kita harus berubah. Ketika suaminya merasa tidak suka dengan apa yang dikatakan istrinya harus berubah. Jadi, mengapa seringkali kita tidak mendengar? Karena mendengar itu harus mengalami perubahan, ada tuntutan untuk berubah. Dan inilah sekali lagi manusia sulit untuk berubah. Sehingga akhirnya aku tidak mau dengar, lebih baik aku tidak mau dengar istriku ngomong, suamiku ngomong, daripada aku nanti harus berubah, wah repot. Ini jadi masalah ya. Nah kemudian suami istri takut kehilangan kontrol atas pasangannya. Seringkali suami tidak mau dengar istrinya, istri tidak mendengar suaminya. Karena apa? Dia takut kehilangan kontrol. Wah aku ini kan suami, aku kan kepala keluarga. Kalau aku dengar omongan nyonya aku, wah itu nanti gimana wibawa saya? Bagaimana? Apa ini saya punya posisi nanti pas dianggap saya ini laki-laki yang tidak punya wibawa dan sebagainya. Jadi ketakutan kita kehilangan kontrol kepada pasangan kita. Itu tidak betul, Saudara. Itulah seringkali ya kita harus berubah. Justru ketika kita mau mendengar orang lain, jangan khawatir. Justru orang lain tadi ya, itu gampang kita pengaruhi, gampang nurut dengan kita. Justru bukan kita kehilangan kontrol, justru kita akan bisa gampang mengontrol pasangan kita. Kita ajak ini akan mau dan sebagainya. Jadi itulah penyebabnya. Ya, mengapa seringkali kita ini sulit untuk mendengar? Karena kita takut kehilangan kontrol terhadap pasangan kita. Nah, saudara-saudara, untuk bisa mendengar dengan hati, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita dengar pasangan kita ngomong, jernihkan pikiran waktu mendengar pasangan kita. Pikirannya jangan yang lain. Ya, ketika duduk dengan istri ngomong, ya sudah, pikiran kita sudah. Jangan mikiri yang lain, mikiri kerjaan di kantor, apa enggak usah. Jernihkan, kosongkan pikiran kita. Kita ngomong, ya dengar apa yang diomong oleh istri kita dengar. Sama ketika suami ngejak ngomong, istri juga begitu, sudah tidak usah mikiri masak apa, tadi ini apa ya, tadi itu apa kuenya gimana, tidak usah sudah. Kita menjernihkan pikiran, berikan perhatian sepenuhnya kepada apa yang diucapkan pasangan kita agar dapat mengerti apa yang disampaikan. Ya, kemudian tunjukkan perhatian kita melalui bahasa kita. Ya, jadi kita tunjukkan itu, oke, ya saya memperhatikan kamu, oke, ya. Kita mungkin manduk-mantuk dan sebagainya, ya. Jadi jangan kita malah ketika pasangan kita ngomong kita nonton TV. Ya. Nah,
bisa. Kadang-kadang istri-istri mengeluh ya. Juga pernah saya ada kejadian tanya Bu Mel ya, kadang-kadang begitu. Ketika dia ngomong, saya nonton TV karena ada acaranya yang bagus ya. Bu Mel begitu. Kamu ngerokok, kamu dengar aku ngomong. Iya dengar ya, tapi pasti tidak dengar 100%. Ya. Karena apa? Nggak bisa. Kita harus sepenuhnya. Nggak bisa disambil dengar radio, main game, nggak bisa. Nonton TV harus ya supaya kita mendengar dengan baik. Ya, tunjukkan perhatian kita. Kemudian kita tidak boleh melakukan interupsi, tapi kita boleh menanyakan sesuatu yang untuk klarifikasi terhadap apa yang kurang jelas. Jadi ketika istri ngomong, suami ngomong, jangan diinterupsi. Sebentar ya. Jangan, sudah dengarkan dulu. Selesai bicara, ketika ada yang nggak ngerti, oh tadi kamu ngomong gini ya, apa sih maksudnya? Nanti minta klarifikasi. Ya jadi jangan langsung diputus, marah. So, akhirnya komunikasi terhambat, terganggu. Ya. Nah, kemudian juga ketika kita mendengar pasangan kita, saudara-saudara, ini kita perlu perhatikan pernyataan nonverbal yang disampaikan oleh pasangan kita melalui pengamatan terhadap cara berpakaian. Ini penting, ya, penampilan, intonasi, bahasa tubuh. Jadi ketika kita lihat ya, ngomong dengan pasangan kita, ketika kita dengar istri kita ngomong, kita perhatikan itu. Bagaimana dia cara berpakaiannya. Ini penting, ya. Penampilannya bagaimana? Apakah rapi atau rambut-rambutan atau ini ada bukunya ya, namanya body language ya. Saya juga mengajar di SD Aletia kepada mahasiswa itu belajar untuk ketika dengar orang ngomong itu bagaimana dia pakai bajunya gimana, warnanya apa yang dipakai itu kan warna itu penting saudara. Jangan dikira itu warna itu sembarang warna kan enggak itu tidak sadar mereka pakai warna pakaian itu sebenarnya menunjukkan bagaimana dia waktu itu. Dia lagi marah, dia lagi kecewa atau apa, itu berpakaian, penampilannya bagaimana, rambutnya, sisirnya bagaimana. Lalu intonasi suaranya itu gimana, tinggi atau jadi ngomongnya itu itu harus diperhatikan. Kemudian juga bahasa tubuhnya. Dia kadang-kadang ngomong itu lipet tangan. Itu akan kelihatan saudara ya, ini bahasa tubuh. Kalau saudara coba saudara kalau di rumah ya, saudara melipat tangan yang enak, posisi di mana ya, seperti ini misalnya kayak saya begini ya, posisi. Nah, ini tangan kiri saya ini di depan kelihatan. Ini itu akan kita lihat ini. Oh, orang-orang seperti ini beda dengan kalau terbalik kan tidak enak. Kalau saudara dibalik ini tidak enak, yang enak begini. Nah, ini yang enak begini saudara ya. Kalau dibalik rasanya enak. Ini ada artinya. Orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang punya dia lebih orang-orang yang sangat memakai perasaan. Jadi dia itu lebih perasaan daripada logika. Oh, jadi orang ini lagi perasaan ya. Jadi hati-hati ya kalau kita ngomong dengan orang seperti ini. Kalau kita harus belajar itu, kita harus tahu pasangan kita ini gimana kalau melipat tangan. Kalau melipat tangan di kiri, oh itu berarti ini kalau laki ya, berbeda dengan perempuan, terbalik. Laki kayak saya begini, ini biasanya begitu. Ini biasanya lebih perasaan. Orangnya lebih sentimental, ya, artinya gampang terbawa emosi dan sebagainya ya. Beda kalau perempuan itu terbalik, malah pakai logikanya tinggi gitu, lebih rasional dan sebagainya. Ini ya tidak ada waktu kita bicara itu, tapi saudara kita mendengar orang itu bicara itu kita perlu perhatikan dengan baik ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu ya, waktu kita sudah lebih ya. Sudah 40 menit ya. Mungkin itu dulu mendengar. Ada lagi satu lagi ya, terakhir ya. Nah, berikan respon spontan yang menunjukkan bahwa kita mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh pasangan kita dengan oke. Oh, begitu ya. Jadi ketika pasangannya ngomong sudah jangan dibantah, jangan disela, coba orang Jawa bilang digongi. Oh, ngono ya. Oh gitu ya. Oh, oke. Oh ya, oh, aku ngerti ya. Nah, ya. Jadi kemudian yang terakhir kita buatlah kalimat parafrase yang meringkas inti dari apa yang dikatakan oleh pasangan kita. Bahwa tandanya Pak kita ngerti. Oh, jadi tadi papa ngomong begini ya. Oh, jadi mama tadi ngomong. Jadi kita parafrase, kita ringkas dengan bahasa kita sendiri ya. Sehingga akhirnya apa? Pasangan kita merasa didengar, pasangan kita merasa diperhatikan dan sebagainya ya. Masih ada yang lain tapi nanti aja kalau memang ya. Ini dulu saya sekali lagi saya terima kasih kesempatannya saya berikan kepada Bu Berti ya. Silakan Bu Berti, terima kasih.
Ya, selamat. Terima kasih Pak Agung, pemaparan yang sangat luar biasa yang ya saya pikir kita banyak belajar dari pemaparan Pak Agung. Bapak Ibu, apakah ada yang mau berinteraksi untuk bertanya? Kami buka kesempatannya. Silakan bisa raise hand atau langsung bisa chat. Di sini saya udah ada 2 chat Pak Agung. Ya, silakan. Mungkin bisa dijawab dulu. Ada 2 pertanyaan yang masuk ke chat saya. Yang pertama, apakah ada pengaruh temperamen, Pak? Kalau ada orang-orang tertentu dengan temperamen tertentu kan, atau daerah seperti saya dari Jakarta, cenderung nada kami tinggi dan cepat gitu loh, Pak. Nah, kemudian ada temperamen tertentu, apakah ada pengaruhnya dalam komunikasi yang sehat ini untuk keluarga yang juga bahagia? Yang kedua, bagaimana komunikasi kalau keluarga itu tinggal bersama dengan orang tua gitu loh Pak, ada mertua di situ. Dengan Bapak tadi juga menguraikan ada kadang-kadang namanya keluarga pasti ada konflik. Nah, itu aja dulu Pak, 2 pertanyaan. Bapak Ibu yang lain silakan atau saudara yang lain mau bertanya nanti disiapkan pertanyaannya bisa chat secara pribadi ke saya atau langsung angkat tangan. Saya persilakan Pak Agung untuk menjawab 2 Oke, terima pertanyaan. kasih. Untuk pertanyaan pertama ya, kita nggak bisa excuse ya. Oh, saya ini dari Batak, saya ini dari Jawa apa. Enggak. Ya, saya ini temperamennya begini. Enggak. Kalau kita itu tadi, berarti kita enggak mau berubah. Semua itu bisa berubah. Kuncinya di situ. Makanya tadi kadang-kadang mengapa kita sulit berkomunikasi? Karena kita merasa, aku memang dari Jawa, aku memang begini. Kalau aku memang dari Batak, dari Ambon, dari Jakarta, memang kasar, nggak bisa. Ya, kalau kita ngomong seperti itu, ya percuma kita belajar komunikasi. Justru belajar komunikasi ini justru dari apa yang kita miliki, kita mau ubah. Akhirnya kita mau lebih baik. Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi sekali lagi, tidak ada masalah kamu temperamennya apa, kamu dari daerah mana. Komunikasi itu harus belajar, usaha keras, mau berubah. Kalau enggak, memang sulit, Bu Berti. Ya, jadi saya pikir itu. Ya, jadi enggak pengaruh. Memang mungkin kita biasanya begitu, tapi kita belajar. Ya, kita di kampus Aletea itu kan ada banyak orang dari macam-macam, ada yang dari kita latih mereka. Kamu dari emang kadang-kadang ngomong dari Kalimantan mungkin yang ngomongnya kalau tapi diajari nggak bisa kamu di sini belajar ya kamu dari apa Batak ngomongnya jadi dilatih ya memang di Aletia ini kita ada mata kuliah komunikasi yang saya kebetulan ngajar ya jadi harus dilatih ya kita jangan menganggap bahwa karena saya sudah temperamen begini nggak mau berubah itu bukan ya jadi itu yang harus kita perhatikan ya lalu pertanyaan kedua komunikasi ada orang tua, tidak ada masalah. Saya kira justru kita harus tunjukkan kepada orang tua kita bahwa komunikasi kita baik. Seringkali ya, yang memang yang terjadi masalahnya kadang-kadang kita ini ingin mencari bolo, ya tahu ya, mencari teman. Nah, akhirnya kadang-kadang kita libatkan orang tua. Kita ya ini mungkin kita ya kumpul saya dengan mama saya, dengan Bu Agung, banyak dengan mama. Ya, kemudian ada apa-apa saya libatkan mama akhirnya mamanya ikut melawan dia dua-dua satu lawan dua nah ini akhirnya masalahnya malah terganggu jadi sekali lagi ini orang tua ada mertua apa justru kita ya yang menjadi apa ini contoh kita harus menjadi teladan jangan justru kita melibatkan mereka akhirnya rumah tangga kita rame akhirnya mertua sama menantu itu juga kayak Tom and Jerry ya akhirnya karena apa karena kita libatkan mereka nah ya jadi ini penting jadi kuncinya itu adalah diri kita dengan pasangan kita itu ya itu Bu Betty terima kasih. Oke, kalau saya bisa summary, intinya adalah bagaimana kita menjaga ego kita ya Pak ya. Kadang-kadang kalau udah berbicara gengsi, ego, itu cukup repot juga ya Pak Agung ya. Iya Kita betul. perlu rendah hati. Seperti itu Pak Agung kesimpulannya? Iya betul kuncinya di situ. Ya. Baik, apakah Bapak Ibu Saudara ada yang ingin bertanya? Oh, ada satu pertanyaan nih. Apakah belajar membangun komunikasi yang sehat itu, sebentar saya baca ya. Apakah belajar membangun komunikasi yang sehat itu merupakan pelajaran seumur hidup? Atau ada batas waktunya? Mohon dijawab Pak, ini ada pertanyaan Nah dari bagus ini saya. pertanyaannya baik sekali ya. Memang ya belajar komunikasi yang sehat itu
bukanlah belajar sebentar ya dan akan berakhir. Enggak, memang betul. Itu adalah lifetime ya. Terus dari hari ke hari ya. Karena sekali lagi hidup kita ini kan dinamis ya. Kadang tidak ada masalah, kemudian muncul ini. Dulu yang tidak pernah terjadi, karena ini kan pandemi, kita kan tidak nyangka menjadi seperti ini. Nah, ini belajar komunikasi gimana. Jadi, saya setuju ya dengan pertanyaan ini, bahwa memang itu adalah lifetime, seumur hidup. Ya. Dan itu jangan dipikir kita bisa langsung mastery, menjadi master hebat. Tidak, perlu terus belajar. Ya. Dan ketika saya bicara ini bukan berarti saya sempurna, enggak, tetap belajar sama. Kita justru sama-sama belajar selama masih hidup di dalam dunia ini. Kita harus belajar di dalam hidup rumah tangga. Supaya apa? Itu tadi ada kerukunan, ada keintiman, supaya kita merasa tenang, pikiran kita sehat, ya, dan sebagainya. Jadi betul, itu adalah seumur hidup, life, ya. Jadi lifetime learning, ya, belajar seumur hidup. Oke, semoga menjawab apa yang ditanyakan tadi. Selanjutnya saya lihat sepertinya Lasa Hendri ingin bertanya. Silakan Lasa. Oke, selamat malam Pak Agung. Ya, malam Pak Hendri. Ya, saya tertarik Pak ini bicara tentang hari ini kan kita sepertinya ditempatkan dengan kondisi kesetaraan gender gitu Pak ya. Antara suami istri, dan itu seringkali membuat seperti tadi misalnya Pak Agung katakan bahwa di dalam berkomunikasi dalam keluarga seringkali kita harus menunggu atau menahan diri untuk berdebat, ya. Tapi di satu sisi tadi Pak Agung katakan kita harus asertif gitu, kita harus mengungkapkan unek-unek kita. Nah ini bagaimana? Seringkali kan itu justru malah bisa memicu perdebatan. Nah berkaitan juga kesetaraan gender ini seringkali kan, minta maaf kalau saya melihat saudara-saudara kita yang dari seberang misalnya, kan mereka menempatkan perempuan di posisi bawah, sedangkan suami yang sebagai kepala yang lebih tinggi, sehingga perempuan tidak punya hak untuk berbicara dan segala macamnya, segala keputusan harus dari suami. Nah ini mungkin akhirnya membuat komunikasi meskipun tidak berjalan baik, tetapi kita melihat keluarga mereka baik gitu. Tapi seringkali kita yang di dalam kondisi Kristen yang kita semua bisa bebas berbicara, tapi justru itu menimbulkan konflik. Nah itu bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Pak? Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik? Oke, baik, pertanyaannya saya kira sangat baik sekali ya. Jadi saya yang menjawab pertanyaan pertama dulu. Berbeda antara kita berdebat dengan asertif, ya. Artinya apa? Ketika ada orang ngomong, ketika Rasul Hendri ngomong ya atau Rasul Wisda ngomong, itu jangan langsung dipotong. Itu maksudnya kita tidak boleh menyangga berdebat. Ya. Lalu berbeda dengan asertif. Asertif itu artinya apa? Ketika ada undang-undang jangan disimpan. Tadi disinggung tentang saudara-saudara kita itu, mereka perempuan kan nurut, diam, kelihatannya baik, ya, kelihatannya. Tapi itu tidak bisa secara psikologis, pasti tidak benar, pasti nyimpen. Orang Chinese bilang cing-cing jak limen, ya, diam-diam makan hati, ngerogoti. Mungkin mereka memang tidak berani. Kalau mereka berani, bahkan mungkin bisa dipancung, ya toh, kan tidak berani, tapi tetap ada hal-hal kendumel. Nah, itu yang kita tidak lakukan itu. Kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita belajar untuk bukan setara gender, artinya, kalau gitu suami istri sama, enggak, tetap laki-laki kepala keluarga, istri pendamping, tetapi kita tidak mengontrol mereka, menang-menangan terhadap istri dan sebagainya. Ya, jadi asertif itu artinya apa? Kita bicara, tetapi dengan cara yang baik-baik. Contohnya, kalau Lasa Hendri pergi ke rumah makan, ya, mau pesen steak umpamanya. Ditanya ini gimana masaknya, well done. Tapi ketika datang steaknya itu kok masih setengah matang, dagingnya masih merah. Nah, orang yang pasif dia akan diam, tidak apa-apa daripada rame, dimakan aja mentah-mentah setengah matang dimakan. Tapi ada yang yang pasif itu begitu, yang kemudian berikutnya ada yang reaktif, yang agresif. Langsung orangnya dipanggil, pas ngomong kamu itu ya
Tadi kan itu wah, ngomongnya kasar dan sebagainya, kamu itu tidak becus ini. Nah, itu namanya apa? Agresif, itu tidak boleh. Tapi kita ngomong, ya Mas, ya tolong lihat Mas ini dagingnya kan ya. Aku tadi coba tak lihat catatannya ya Mas ya. Jadi tidak apa-apa kita ngomong, tapi kita tidak diam, kita tidak marah-marah. Nah itu, jadi saya kira asertif itu harus ya, daripada nyimpen. Tadi saya katakan ya, Anda Pak Hendri tadi katakan orang mereka itu kok nurut tapi katanya baik, kelihatannya Pak baik ya, ternyata enggak ya, ternyata buktinya ini ya, waktu di Arab ini saya baca itu ternyata itu kelihatan, ternyata setelah tahu ada suaminya itu punya simpanan, kok berani akhirnya minta cerai, harinya kan di situ ya. Jadi bagus pertanyaannya, jadi itu ya Pak Hendri. Oke, baik. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Waktu kita masih cukup panjang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, bisa chat ke ruang chat atau silakan angkat tangan. Pak Agung, saya ingin bertanya, Pak Agung. Menurut saya salah satu yang sangat sulit adalah kita mengendalikan diri gitu loh Pak dalam komunikasi. Ya. Secara teori tahu bagus sekali pemaparan Bapak dan kita tahu manfaat komunikasi yang sehat itu sangat bagus baik untuk keluarga kita, kesehatan keluarga maupun kesejahteraan mental kita gitu. Tapi masalahnya sulitnya mengendalikan diri gitu loh Pak. Kalau ibu-ibu apalagi ya, kalau sudah gregetan gitu loh Pak. Mungkin Pak ada kiat-kiat nggak gimana gitu loh Pak. Namanya ibu-ibu gitu, kita dibilang fasilida apa-apa. Kadang-kadang ngeremnya itu loh Pak. Mungkin Pak Agung punya tip atau saran gitu. Oke, saya kira itu setiap orang berbeda-beda Bu, ya nggak bisa digeneralisasi ya. Jadi untuk bagaimana itu yang penting tadi, yang pertama ada kemauan. Ya, oh, saya mau sama. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, aduh sulit ya, begini. Tapi ada kemauan enggak? Ya. Kemudian yang kedua kita latihan. Jadi diawali dengan kemauan, kemudian latihan. Enggak bisa langsung. Mungkin pertama gagal, try again, coba lagi. Ya. Tapi juga yang ketiga, jangan lupa kita sebagai anak Tuhan, kita tetap minta pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita itu tadi egois ya, naruri manusia kita yang berdosa ini, wah mau menang sendiri, maka kita perlu pertolongan Tuhan. Ya, Roh Kudus menolong kita. Jadi itu memang kita sebagai orang Kristen sama kan, ketika kita dengar khotbah, dengar seminar, ceramah, oh begini kan baik. Tapi seringkali tidak kita lakukan karena itu tadi. Ya, karena kita masih keras kepala, kita tidak mau rendah hati. Itu tadi ya, jadi Ibu katakan memang betul, itu tidak gampang. Makanya tadi ada kemauan penting ya, kemudian belajar sedikit demi sedikit ya, dicoba. Dan tidak kalah penting kita mohon pertolongan ya, pimpinan penyertaan Tuhan. Itu Bu Bertin ya. Baik Pak Agung, proses seumur hidup ya, seperti tadi Bapak sudah menjawab, kita belajar sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan gitu ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini ada satu chat lagi Pak. Sebentar saya bacakan. Kapan waktu terbaik untuk mengkomunikasikan masalah dalam keluarga? Mohon dijawab Pak. Ini ada satu pertanyaan. Kapan waktu yang timingnya Pak? Kita berbicara timing kalau ada problem, terus kita timingnya yang seperti apa supaya enak dan nggak gegeran, nggak salah. Oke. Bagus ya, ini sebenarnya materi tadi ada sisa, mungkin sekalian saya habiskan ya supaya ya. Oke, silakan. Jadi ini Pak, memang ketika ada sesuatu ya, yang itu kalau nanti diomong bisa jadi masalah, nah maka ini yang harus kita pakai. Itu artinya kita teknik bicara dengan hati ya. Saya akan coba ya. Jadi ketika ada sesuatu ya, kita mau ngomong ini bagaimana? Nah, ini caranya ya. Jadi itu kalau tadi sudah mendengar dengan hati, kemudian kita akan bicara ini, berbicara dengan hati. Ya. Nah, untuk dapat menciptakan komunikasi yang sehat, Pak Sutri harus belajar untuk berbicara dengan hati. Yang dinyatakan dengan apa? Ketika berbicara, kita perlu yakin bahwa kita mendapatkan perhatian yang penuh dari pasangan kita dengan memanggil namanya, serta kontak mata. Jadi kalau kita ngomong yang pertama, itu kita perhatikan, ya kita manggil, Ma, aku mau ngomong, dan sebagainya. Ya, kontak mata, jangan kita ngomong
tapi matanya kemana-mana ya, itu tidak bisa. Kemudian sebelum saudara ngomong, persiapkan apa yang akan dibicarakan dengan baik agar nanti itu dapat diterima dengan baik, dapat dipahami. Jadi siapkan. Jadi jangan langsung ngomong spontan, tidak bagus itu. Disiapkan dulu. Oh, aku nanti mau ngomong ini dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian ketika kita berbicara dengan ya kita harus menjelaskan topik percakapan yang akan dilakukan dan ini minta persetujuan pasangan kita. Hal ini akan membuat pasangan kita dapat mempersiapkan diri dan memberikan kesempatan bagi pasangan kita menolak atau menyetujui percakapan. Jangan memaksakan diri untuk berbicara ketika pasangan kita belum siap. Jadi umpamanya ketika saya mau ngomong sama Bu Agung, ya toh, itu jangan langsung dia pulang dari pelayanan dari gereja, ayo, Mei, aku mau ngomong. Jangan, ya, tanya dulu, Mei, aku mau ngomong ini tentang anak kita, si Grace. Ada waktu enggak? Nah, itu ya, jadi kita tunjuk, apa kita bicarakan, kita mau ngomong tentang apa? Oh, kita jadi mau ngomong tentang anak kita. Atau kita mau ngomong pelayanan. Kemudian, kamu ada waktu enggak? Ya, jadi jangan dipaksa, ayo duduk sini. Pokoknya, ayo, aku mau ngomong. Nah, ini seringkali begitu. Itu saya kira tidak bagus. Akhirnya pasti rame, pasti bertengkar. Jadi pertanyaannya tadi dijawab ini ya, kita perlu ketika mau ngomong dengan pasangan kita, apalagi hal-hal yang kita akan omongan itu akan menimbulkan konflik, ini perlu disiapkan dengan baik, kemudian kita jelaskan apa yang akan kita bicarakan, topiknya apa, kemudian kita minta waktu, ya, dia bersedia atau tidak. Kalau dia bersedia, baru kita ngomong. Kalau dia katakan, enggak, aku capek, besok aja, enggak apa-apa, ditunggu aja, daripada dipaksa, itu akhirnya rame. Gitu. Nah, kemudian ketika kita ngomong, itu gunakan kata saya, bukan kamu. Ya. Kamu begini, jangan. Saya, nah ya, saya begini. Karena kita ngomong kamu, itu lawan bicara kita itu merasa dihakimi. Akhirnya dia akan memasang self defense, ya, mempertahankan diri. Akhirnya rame, ya. Lalu kemudian dalam menyampaikan sesuatu harus secara lengkap dan jelas agar dapat dipahami oleh pasangan kita. Kemudian kita harus menggunakan kalimat yang berisi hasil daripada observasi panca indera kita, perasaan kita, penilaian kita, keinginan kita, serta harapan kita. Ya, jadi ketika kita nyampaikan itu harus belajar itu, sampaikan dulu apa yang kita terima dari panca indera kita. Mungkin kita melihat, mungkin kita dengar pasangan kita, melihat pasangan kita, kemudian kita punya nilai kita punya penilaian atau punya penafsiran apa yang membuat kita seperti itu, perasaan kita sampaikan, lalu keinginan kita sampaikan, harapan kita sampaikan, itu perlu. Ya memang ini teori ini memang perlu latihan. Memang tadi makanya saya katakan saya tidak terlalu tidak mau kasihkan ini karena ini harus dipraktekkan, ya. Biasanya kalau di kelas itu kita praktekkan. Jadi kita sampaikan dulu hasil daripada observasi panca indera kita. Kemudian kita sampaikan perasaan kita. Lalu penilaian kita, keinginan kita, kemudian harapan kita, ya. Nah, kalimatnya contohnya mungkin seperti ini. Ya. Contohnya ya, kalau saya umpamanya ya suatu hari jalan-jalan atau ini Bu Berti aja lah ya, Bu Berti suatu hari jalan-jalan ke Matos. Kemudian waktu jalan-jalan di Matos itu dari jauh kok lihat Pendeta Andrew kok juga ada di Matos, kok dia naik lift ya, naik elevator, itu kok sebelahnya ada cewek. Nah, ini gimana ini? Ini kalau nanti waktu, dan tidak mungkin Bu Betty menegur di sana kan rame. Nah, ketika pulang, ini bagaimana? Seringkali kita langsung ya, Pak, kamu tadi sama siapa itu? Kamu ngapain? Nah, pasti rame. Nah, tapi kalau pakai komunikasi, cara ini tidak seperti itu. Ya, ini caranya. Tadi ya, kita sampaikan apa yang kita terima dari panca indera. Ngomong, Pak, ya. Pak, aku tadi melihat ya, ketika aku tadi ke mall, aku tadi lihat Papa, ya, lihat Koko atau lihat siapa ya, panggilannya apa ya. Aku lihat kok tadi Papa kok jalan-jalan sama perempuan yang lain. Nah, lalu perasaannya kita sampaikan. Terus terang aku tadi itu sedih ya, aku marah. Nah, mengapa kok marah? Sampaikan itu pikiran kita. Karena aku pikir Papa tidak setia lagi.
Loh, ya. Lalu sampaikan apa keinginannya. Aku ingin coba Papa jelaskan siapa perempuan itu. Supaya apa? Nah, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita, supaya hubungan kita baik. Nah, kan beda ya daripada tadi ngomongnya, kamu tadi kemana? Kamu tadi dengan siapa? Lagi apa? Ah, itu pasti rame. Tapi ketika kita pakai ngomong ini, saya percaya pasangan kita akan bisa dengar. Jadi aku tadi lihat ya, aku lihat Koko tadi jalan, aku waktu jalan-jalan di mall, aku lihat kok Koko itu di lift, itu di elevator, ada kok gandengan sama perempuan. Nah, kok dekat-dekat dengan perempuan. Aku terus aja sedih loh, aku kecewa. Karena aku pikir Papa, ternyata diam-diam punya wanita lain loh ya. Aku ingin coba, ayo Papa cerita loh. Ayo jelaskan siapa sih perempuan itu supaya aku tidak salah arti, aku supaya tidak salah menilai apa dan sebagainya. Jadi seperti itu Bu Berti ya. Jadi caranya memang ini teknik untuk berkomunikasi. Ini tapi tidak gampang, ini perlu latihan ya. Ini kalau di kelas ini mereka perlu dilatih ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang ngomong tidak bisa sembarangan ya. Perlu timing, artinya apa? Tidak boleh harus sekarang ya nunggu minta persetujuan dan sebagainya. Begitu Bu Berti. Ya, saya berharap ini menjawab dari saya harap itu menjawab pertanyaan yang disampaikan lewat chat. Satu lagi Pak, ini ada chat masuk juga. Ibu ini bertanya kenapa kalau lagi ada konflik itu selalu perempuan yang memulai komunikasi. Apakah karena memang perempuan itu kelebihan kata-kata atau kenapa ya Pak? Biasanya dan dituntut selalu perempuan dulu yang memulai komunikasi. Ya, memang saya harus jujur katakan memang laki-laki, ya ini di sini mungkin ada bapak-bapak, laki-laki itu gengsinya tinggi, ya. Jadi biasanya, wah mau anu dulu itu, wah gengsi, ya toh. Makanya ya, untungnya ya bersyukur ya Tuhan itu menciptakan wanita beda dengan kalau perempuan itu masih bisa ngalah, rendah hati dan sebagainya. Memang kecenderungannya begitu, ya. Laki-laki itu, waduh, karena itu tadi dia merasa wah aku sing cari duit, aku kepala keluarga, aku ngomong, masuk aku harus ngomong disik, itu gengsinya tinggi memang. Ya. Jadi memang itulah ya Tuhan justru ciptakan perempuan yang memiliki kerendahan hati ya. Jadi apa-apa dia mulai ngomong dulu, enggak apa-apa. Saya kira itu enggak salah, enggak apa-apa itu Anda memang bersyukur Anda diciptakan oleh Tuhan memang untuk seperti itu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, justru bagus itu ya. Justru laki-laki ini akhirnya mau berubah ya, terlalu gengsinya itu kadang-kadang terlalu tinggi begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung. Semoga menjawab apa yang ditanyakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti Zoom Talk malam ini. Saya berharap apa yang kita dapat dari Pendeta Agung yang luar biasa ini boleh sungguh kita serap, kita cerna, dan kemudian kita lakukan. Seperti tadi, ini ada proses belajar seumur hidup. Belajar mengenal pasangan kita, belajar mengenal diri kita, akhirnya kita menjadi berkat. Keluarga kita menjadi berkat buat anak cucu kita.